Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Chenia Amelia. Jadi di video kali ini aku akan bahas secara tuntas tentang aplikasi yang sekarang itu lagi hype banget, baik itu di TikTok maupun di Instagram. Mungkin di antara teman-teman yang udah nonton video ini pasti kalian udah tahu lah ya nama aplikasinya dari judul yang aku buat. Nah, aku pengen ngasih tahu di sini untuk pengguna iPhone dan pengguna Android, meskipun nama aplikasinya itu berbeda, tapi fitur dan tata cara kerja dari aplikasi ini tuh sama aja, baik untuk pengguna iPhone maupun pengguna Android. Terus di pembahasan video aku ini, aku akan bagi pembahasannya ke dalam 5 sesi. Untuk sesi yang pertama, aku akan bahas tentang cerita aku dari awal mula aku download aplikasi Buzzmatch, karena kebetulan aku pengguna iPhone, sampai akhirnya aku udah mendapatkan uang dari Buzzmatch ini. Nah, terus untuk sesi yang kedua, aku akan bahas tentang gimana cara daftar untuk aplikasi ini. Nah, terus untuk yang sesi yang ketiga, aku akan bahas tentang gimana caranya untuk mendapatkan koin, tidak hanya dari sebar kode undangan. Terus untuk sesi yang keempat, aku akan bahas gimana caranya untuk melakukan penarikan koin ataupun penarikan uang ke aplikasi Dana maupun rekening bank. Dan untuk sesi yang terakhir maupun sesi yang kelima, aku akan bahas tentang fitur-fitur apa aja nih yang mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja masuk ke pembahasan sesi pertama, yaitu cerita aku dari awal aku download aplikasi Buzzmatch hingga sekarang. Nah, jadi pertama-tama aku tahu aplikasi Buzzmatch ini atau Kaizen ini dari teman aku di Instagram, karena dia tuh hampir setiap hari selalu update aplikasi ini di story Instagramnya dia. Mungkin ada sekitar beberapa hari gitu aku cuman biarin aja itu story, karena aku nganggap oh mungkin itu hanya aplikasi endorse-nya atau gimana gitu kan, jadi aku nggak terlalu ngeh. Abis itu ketika dia udah mulai update tentang uang yang udah cair ke rekening dia melalui aplikasi itu, aku udah mulai penasaran nih sama aplikasi itu. Sebenarnya itu tuh aplikasi itu cara kerjanya kayak gimana sih gitu. Akhirnya aku coba-coba cari tahu kan. Nah, karena aku tertarik, akhirnya pada tanggal 5 Juni 2020 aku cobalah untuk download aplikasi Buzzmatch ini karena aku pengguna iPhone. Nah, jadi waktu itu aku daftarnya melalui Facebook gitu ya supaya nggak ribet gitu kan. Jadi langsung terhubung gitu. Terus untuk pertama kali aku coba untuk baca-baca artikel gitu kan. Habis itu aku tak-atik nih aplikasinya. Terus di situ kan ada share kode undangan. Seperti yang aku lihat teman aku juga selalu share kode undangannya dia. Waktu itu aku uji dulu nih untuk share kode undangan aku ke orang-orang terdekat aku. Jadi aku suruh mereka untuk pakai kode undangan aku. Waktu itu aku kekumpul kalau nggak salah sekitar 57.000 koin dari teman-teman ataupun orang-orang terdekat yang udah aku ajak untuk pakai aplikasi itu, terus masukin kode undangan aku. Terus karena aturan dari aplikasi itu kan untuk melakukan penarikan itu harus minimal 500.000 koin dulu baru bisa ditarik kan. Dari koin aku yang awalnya cuman kekumpul 57.000 sampai ke 500.000 minimal itu kan masih banyak banget tuh kan kurangnya. Akhirnya ya udah deh aku coba iseng-iseng untuk bikin video tutorial. Sebenarnya waktu itu aku kayak belum terlalu yakin sih untuk nge-update tentang aplikasi itu ke Instagram. Aku juga takut apakah aplikasi itu benar-benar bekerja, apakah benar-benar uangnya cair atau enggak. Aku takut nanti malah aplikasi itu penipuan atau kayak gimana gitu kan. Akhirnya aku berpikir ya kalau misalnya enggak aku coba, kalau misalnya aku diem-diem aja, ya kapan aku bisa membuktikan kalau aplikasi itu tuh benar-benar bekerja gitu. Sekitar jam 7 malam aku coba upload video ke Instagram aku, ke IGTV. Aku bikin video durasi singkat gitu, kalau nggak salah sekitar 2-3 menitan gitu. Nah, dari situ koin aku langsung boom, kayak banyak gitu karena banyak yang nonton. Karena waktu itu aku share-nya ke story Instagram aku, ke IGTV. Terus habis itu aku share juga ke kolom komunitas di YouTube aku. Terus yang awalnya aku berniat untuk melakukan penarikan setelah terkumpul 500.000 koin kan, karena sekitar jam setengah 11 malam waktu itu tuh aku langsung kekumpul 500.000 koin. Nah, terus aku mikir langsung ditarik aja apa nunggu 1 juta koin nih gitu. Kalau 1 juta koin kan nariknya tuh jadi 200.000 kan. Kalau 500.000 itu 100.000 dapatnya. Kalau 1 juta koin itu dapatnya tuh 200.000. Kalau 2 juta koin dapatnya tuh 400.000 gitu. Nah, karena aku udah seneng nih jam setengah 11 malam, baru beberapa jam aku coba share tentang aplikasi itu, udah langsung banyak kan koinnya. Akhirnya aku memutuskan ya udah deh nunggu besok aja. Mungkin besok udah kekumpul 1 juta koin supaya bisa narik 200.000. Terus besoknya ketika pagi aku bangun, terus aku cek aplikasi Buzzmatch aku, ternyata koin yang kumpul itu udah 2 juta koin. Aku tuh bener-bener kayak
speechless banget, nggak nyangka gitu kan sebanyak itu koin yang terkumpul. Akhirnya pada tanggal 6 Juni 2020 aku melakukan penarikan pertama, yaitu 2 juta koin ataupun setara dengan 400.000 rupiah. Nah, untuk yang penarikan pertama ini aku nariknya ke aplikasi Dana, karena aku kebetulan udah sekitar 1 tahun belakangan ini aku udah sering pakai aplikasi Dana. Jadi aku transferin ke aplikasi Dana untuk penarikan pertama. Nah, setelah aku melakukan penarikan pertama di tanggal 6 Juni itu, koin aku tuh ternyata masih nambah gitu kan. Dan sorenya itu koin aku udah nambah lagi sampai 2 juta gitu. Udah 2 juta koin. Jadi satu hari itu aku tuh kekumpul sampai 4 juta koin. Akhirnya di tanggal yang sama, di tanggal 6 Juni itu, aku coba tarik lagi nih, barangkali bisa gitu kan. Ternyata satu hari itu cuman bisa melakukan 1 kali penarikan aja. Jadi kalau misalnya koin kita tuh masih sisa, ya otomatis kita bisa nariknya tuh di hari berikutnya gitu. Padahal rencananya waktu itu aku pengen narik yang 2 juta sisa koinnya itu ke rekening aku gitu. Jadi aku pengen nyoba kalau ke aplikasi Dana kayak gimana, kalau ke rekening bank kayak gimana gitu. Nah, ya udah kan, akhirnya besoknya pada tanggal 7 Juni 2020 aku melakukan penarikan kedua sebesar 2 juta koin lagi ataupun setara dengan 400.000 rupiah lagi. Berarti dua hari nih aku melakukan penarikan sebesar 400.000 rupiah secara berturut-turut kan. Nah, terus aku nunggu-nunggu kan untuk penarikan pertama itu katanya kan harus nunggu 5 hari kerja baru ditransfer ke aplikasi Dana ataupun rekening bank yang kita pilih gitu. Akhirnya singkat cerita, untuk penarikan pertama aku yaitu tanggal 6 Juni 2020 waktu itu masuknya ke aplikasi Dana aku yaitu tanggal 11 bulan 6 tahun 2020. Nah, untuk penarikan kedua ini aku kan nariknya tuh di tanggal 7 Juni 2020 kan, dan itu masuknya ke rekening bank aku tanggal 11 Juni 2020 juga. Jadi satu hari itu aku ada masuk 2 kali penarikan gitu. Jadi ke aplikasi Dana masuk 400.000, ke rekening juga masuk, tapi dia masuknya cuma 398.000 aja karena dia dipotong 2.000 untuk biaya administrasi kalau nggak salah. Nah, singkat cerita langsung aja ke uang yang udah aku dapatkan dari aplikasi Bajmatch ini. Jadi selama aku main aplikasi Bajmatch ini, aku udah melakukan 25 kali penarikan setiap harinya. Jadi dari tanggal 6 Juni itu yang penarikan aku pertama itu, alhamdulillahnya sampai hari ini tanggal 30 Juni, tepatnya ketika aku nge-record video ini, aku berhasil menarik uang sebesar 400.000 rupiah setiap harinya. Jadi kalau dihitung-hitung 25 kali penarikan itu, uang yang udah aku dapatkan adalah sebesar 10 juta rupiah. Tapi uang yang udah cair atau udah masuk ke aplikasi Dana ataupun ke rekening aku itu baru total uang dari 19 kali penarikan. Jadi kalau 19 kali penarikan itu sekitar 7.600.000. Nah, yang belum cair atau masih dalam proses pembayaran itu tuh ada 6 kali penarikan lagi. Jadi sekitar 2.400.000 ya. Jadi kalau ditotalin dari 7.600.000 yang udah cair ditambah 2.400.000 yang belum cair, itu totalnya pas 10 juta rupiah. Dan ini tuh bener-bener real banget. Nanti aku bakal tunjukin ke teman-teman buktinya kalau uangnya itu benar-benar masuk dari aplikasi Bajmatch ataupun Kezain ini ke rekening aku ataupun ke aplikasi Dana aku. Oke, mungkin segitu aja kali ya untuk sesi yang pertama ini ataupun cerita tentang awal aku main aplikasi ini sampai sekarang. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi yang kedua tentang bagaimana tutorial atau cara daftar untuk aplikasi Bajmatch ataupun Kezain ini. Oke, sekarang lanjut ke sesi yang kedua. Nah, untuk video tutorialnya, aku di sini pakai HP Android ya. Jadi aku bakal download aplikasi Kezain namanya kalau untuk Android. Nah, kalau udah kayak ini, tinggal diinstal. Nah, ini udah terinstall ya guys. Sekarang tinggal dibuka aja aplikasinya. Nah, habis ini bakal keluar pernyataan penting kayak gini. Kalau mau baca boleh, kalau mau di skip aja juga boleh. Kita tinggal tekan konfirmasi. Nah, kalau udah, pilih yang menu saya ini, yang kanan paling bawah. Terus di sini ada tulisan silakan masuk terlebih dahulu. Kalau untuk iPhone sih, berarti kan aplikasi Bajmatch ya. Kalau aku lebih rekomen ke lanjutkan ke Facebook kalau lewat iPhone. Soalnya aku udah nyoba berkali-kali pakai lanjutkan dengan Google, itu tuh nggak bisa-bisa. Jadi berhasilnya itu cuma pakai Facebook doang kalau di iPhone. Tapi kalau untuk di Kezain atau di Android aku belum nyoba. Terus di sini ada tulisan lagi metode masuk lainnya. Aku mau coba kasih tahu dulu ke teman-teman semuanya. Di bagian bawah, nih
ada info yang disampaikan oleh aplikasi ini. Kzain secara resmi berhenti menggunakan email dan pendaftaran ponsel pada 1 April 2020. Jika Anda adalah pengguna baru, kembali ke masuk dengan mengklik tombol lanjutkan dengan Facebook atau lanjutkan dengan Google. Harap dicatat bahwa hanya satu akun Kzain yang dapat didaftarkan per telepon. Jika ponsel Anda pernah menggunakan Kzain sebelumnya, silakan masuk langsung ke akun Anda sebelumnya. Makanya aku lebih amannya sih masuknya tuh pakai Facebook gitu, jadi dia nggak ribet, jadi langsung terhubung gitu loh. Oke, di sini tadi aku pilihnya lanjutkan lewat Google gitu, dan ini langsung berhasil masuknya ke sini ya, ke tambahkan nomor telepon. Jadi sini tinggal ya saya ikut, terus saya setuju. Nah, kita lihat ini berhasil atau enggak. Soalnya kalau di iPhone aku kemarin aku coba berkali-kali pakai masuk lewat Google gitu, aku nggak bisa-bisa. Makanya aku masuknya tuh lewat Facebook kemarin itu. Kalau di Android nggak tahu deh. Ini lagi nyoba. Nah, ternyata bisa ya Google masuk. Ternyata di Android bisa daftar pakai Google. Terus di sini kan ada pilihan negara. Kalau misalnya udah tulisannya Indonesia di sini, ya udah benar, tinggal pilih sesuai dengan negara kalian aja. Kita klik yang memastikan. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita cek ke saya. Tuh, udah ada nama akunnya, berarti ini udah bisa dipakai nih akunnya gitu. Nah, terus di bagian ini yang saldo saya atau saldo koin ini kan masih kosong. Supaya saldonya nambah, untuk pertama kali kalian bisa masukin kode undangan aku. Oke, tinggal kalian masukin aja kode undangannya di sini. 11 33 53 48. Terus klik yang di bagian bawah yang menyerahkan. Oke, udah sukses ya. Tuh, nambah kan koinnya 8.000. Terus di sini aku mau ngasih tahu juga ke teman-teman semuanya karena masih banyak banget sih yang nanya. Ini kan udah tertulis kode undangan aku kan, ini kode aku. Jadi masih banyak banget nih teman-teman yang nanya, kok aku nggak bisa masukin kode orang lain ya? Iya, udah nggak bisa, karena kalau udah ada nomor di sini, artinya kalian udah pernah menggunakan kode undangan orang lain. Jadi kalian tuh hanya bisa menggunakan satu kode undangan aja, nggak bisa 2 kali, 3 kali dan seterusnya tuh nggak bisa. Nah sekarang karena kodenya udah berhasil pakai akun Google, koinnya juga udah masuk, bonus yang 8.000 dari make kode undangan yang aku yang dari sini, yang namanya Deceni Amelia Surbakti, otomatis kalian udah dapat 8.000 koin kan untuk bonus pertama. Sekarang kita lanjut aja ke sesi yang berikutnya atau sesi yang ketiga tentang bagaimana cara untuk menambahkan koin dari aplikasi ini. Oke, jadi untuk sesi yang ketiga ini aku bakal balik lagi ke aplikasi Bashmatch aku karena yang tadi itu hanya percobaan aja untuk melakukan pendaftaran pertama ya kan. Terus yang bisa kalian lakukan untuk mengumpulkan koin adalah yang pertama itu klik yang bagian menu ini. Nih beranda. Tuh. Kalau udah tinggal klik yang bagian atas. Nah, terus di sini kan muncul Anda mendapatkan koin 100 mulai dari check-in hari ini. Jadi kemarin itu aku udah login. Jadi dia tuh gini loh, kalau misalnya kita udah login, terus hari ini kita login, pokoknya kalau rutin aja kita login tiap hari, ini tuh bakal udah didapetin semua sih. Ini tuh ada koinnya 50, mulai dari 50 sampai 200 nih yang terakhir. Terus kalau misalnya udah 7 hari, nanti hari ke-8 juga bakal dapat 200 kayak gitu, 200 koin. Nah, tapi kalau misalnya kalian lupa 1 hari aja untuk login, dia tuh bakal balik lagi dari awal. Ini aku kemarin lupa untuk login, jadi dia balik lagi dia dari awal, dari 50 koin. Nah, akhirnya sekarang aku login untuk hari yang kedua. Ini dapatnya 100 koin ya. Jadi ditinggal check in aja. Udah deh, kita udah dapat 100 koin. Nah, itu cara pertama dari cara login. Nah, terus di bawah ini ada tulisan putar untuk memenangkan lucky draw. Nah, ini juga sering banget sih aku lakuin. Nah, ini ya. Ini akhir kegiatan 1 jam 37 menit lagi. Jadi kita masih ada waktu 1,5 jam untuk mainin ini dan sisa nyawa kita tuh ada 20. Jadi tinggal tuh putar. Ya, kita dapatnya cuma 10 koin doang. Kumpulkan. Nah, nyawanya masih ada 19 lagi nih. Main lagi. Abis itu, kita juga bisa dapat koin dari sini nih. Nih, dari baca-baca artikel. Nah, ini sih yang lumayan juga dapatnya dari sini gitu loh. Misalnya kita pilih artikel 1. Nih, misalnya.
Nah, terus di bagian kiri ini kan ada lingkaran gitu kan, ada lingkaran sama 50. Jadi kalau ini full, lingkaran ini full, kita dapat 50 koin. Yang aku coba, kalau kita gini-gini aja, itu jalan. Tapi kalau misalnya kita buka, misalnya lihat asal gitu kan nih, kan ada tulisan lihat asal. Kalau aku buka ini, nah itu perginya tuh ke artikel aslinya. Jadi bukan dari Cashzine lagi, tapi dari artikel aslinya. Jadi udah nggak ada nih yang koin yang 50 itu. Makanya kita kalau baca artikel itu, ya udah gini-gini doang tuh. Nah ini masih banyak artikel-artikel yang lain loh. Aku juga nggak ngerti kenapa gitu. Tuh, dapat kan 50 koin. Nah, dan ternyata untuk baca artikel ini, untuk mendapatkan koin dari baca artikel ini, itu tuh dibatasi setiap harinya. Jadi setiap harinya itu kita cuman bisa maksimal dapat 7.500 koin dari baca artikel-artikel ini gitu loh. Kalau misalnya kita udah nyampe 7.500, kita udah nggak bisa lagi baca artikel atau dapat koin dari baca artikel gitu. Paling ya ulangnya besok lagi. Nah, terus yang aku pengen tunjukin lagi ke teman-teman semuanya, yang pengen aku kasih tahu lagi ke teman-teman semuanya, selain kita dapat koin dari baca artikel, kita juga dapat koin kalau misalnya kita share artikel ini. Nih. Tuh, bisa dilihat sendiri tulisannya di bagian sini. Berbagi artikel secara efektif dibaca untuk mendapatkan 50 koin per kali. Jadi kalau misalnya kita share artikel ini per satu kali share, kita juga dapat 50 koin gitu. Terus selanjutnya, apalagi nih yang bisa kita lakukan? Yakni adalah dengan menu ini. Nah, ini dialah yang mengundang teman untuk pakai kode kita gitu, kode undangan kita. Dan menurut aku, koin yang paling banyak dapat itu adalah koin dari pakai kode undangan ini. Jadi kalau misalnya kalian berhasil untuk mengajak orang memakai kode kalian, jadi koin kalian tuh bakal nambahnya tuh banyak gitu daripada yang kayak baca artikel. Itu kan namanya kayak dikit-dikit banget gitu kan. Sedangkan ini ketika kalian berhasil mengundang teman kalian, kalian akan mendapatkan 4.000 rupiah. Ini 4.000 rupiah ya, bukan 4.000 koin. Nah, jadi 4.000 rupiah ini dibagi-bagi lagi gitu. Nah, pembagiannya kayak gimana? Pembagiannya tuh kayak gini. Jadi undangan uang akan diberikan 3 kali secara terpisah atau secara bertahap. Nah, caranya gimana? Jadi ini untuk pertama kali kalau misalnya kalian udah bisa ngajak teman kalian pakai kode kalian akan dapat 800 rupiah. 800 rupiah ini sama dengan 4.000 koin. Nah, jadi kalau misalnya teman kalian pakai kode kalian bakal dapat 4.000 koin secara otomatis. Terus ada juga nih yang nanya ke aku, "Kak, aku udah berhasil loh Kak ngajak teman untuk pakai kode undangan aku, tapi kok aku nggak dapat 4.000 ya?" Nah, baca lagi di sini. Anda undang teman membaca artikel untuk mendapatkan koin. Anda akan mendapatkan uang ini. Nah, jadi kalian itu setelah kalian ngundang teman, setelah temennya pakai kode kalian ajak teman kalian itu untuk baca satu artikel minimal supaya 4.000-nya tuh masuk gitu. Jadi sebenarnya ini tuh 4.000 koin ya yang masuk ya, karena 800 rupiah ini ya hanya perhitungan ke rupiahnya aja sih gitu. Yang sebenarnya masuk ke kita tuh dalam berbentuk koin. Nah, terus tahap yang kedua. Jadi di sini ada 1.200 rupiah. 1.200 rupiah ini sama dengan 6.000 koin. Nah, 6.000 koin itu kita dapatkan kalau Anda meminta teman membaca artikel untuk 2.000 koin dalam 3 hari. Jadi, kalau misalnya teman kalian itu yang udah pakai kode undangan kalian, terus tadi dia awalnya udah baca satu artikel kan, terus dalam 3 hari itu dia baca sampai 2.000 koin. Dia baca artikel itu sampai dapat 2.000 koin. Nah, barulah yang bonus 6.000 koin ini masuk juga. Jadi, udahlah masuk 4.000, masuk lagi 6.000 koin. Berarti kan udah 10.000 koin tuh. Nah, terus tahap yang ketiga, 2.000 rupiah. 2.000 rupiah ini sama dengan 10.000 koin. Nah, 10.000 koin ini bisa kalian dapatkan kalau teman yang kalian ajak dengan menggunakan kode undangan kalian itu dia membaca artikel sampai dapat 5.000 koin dalam waktu 10 hari gitu. Nah, kalau misalnya mereka rajin baca artikel, ibaratnya orang yang kalian ajak itu rajin untuk baca artikel, otomatis kalian bakal dapat yang semua ini kalau ditotalin semua itu 20.000 koin loh. Jadi mungkin yang membuat koin aku itu banyak itu karena orang yang pakai kode undangan aku itu mereka juga aktif baca artikel
Makanya aku juga dapat banyak seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini udah paham ya. Terus satu lagi yang pengen aku tekankan. Kalau misalnya temen yang kalian undang itu, dia hanya memasukkan kode undangan kalian, terus hanya membaca satu artikel, ya otomatis kalian dapatnya cuma 4.000 koin dong. Terus habis itu selama 2 hari, 3 hari, udah 5 hari, udah berapa hari, dia nggak baca-baca artikel. Artinya mereka itu adalah teman yang kalian ajak itu adalah teman yang pasif gitu loh, bukan aktif. Jadi kalau mereka pasif ya otomatis kalian nggak bakal dapat bonus yang kedua dan yang ketiga, nggak bakal dapat bonus yang 6.000 koin dan nggak bakal dapat bonus yang 10.000 koin. Kalian bakal mentoknya di sini doang gitu. Nah, mungkin sampai di sini paham ya. Jadi karena banyak banget juga nih teman-teman yang nanya masalah ini, aku pengen ngasih tunjukin ke kalian nih. Nah, di bagian paling atas ini kan ada menu kawan nih. Kalian klik aja. Oke, di sini kalian bisa lihat kan kalau aku itu udah pakai kode undangan si Handaru ini namanya. Terus aku itu udah berhasil mengajak 4.768 orang untuk memakai kode undangan aku. Nah, terus di sini nih lihat ya. Ini nih yang aku pakai HP nih, HP Android. Nih ya, ini kan namanya Chenny Amelia. Tuh, ini tuh belum masuk ke aku, belum, yang 4.000 koinnya belum masuk, 6.000 koinnya belum masuk, 10.000 koinnya juga belum masuk tuh. Makanya ada status 4.000 koin ditunggu, 6.000 koin ditunggu, 10.000 koin ditunggu. Karena apa? Karena tadi pas aku buka yang nama akun yang ini, aku tuh cuma masukin kode undangan aku ke sini. Kode undangan yang ini yang Deceni Amelia yang dari iPhone ya. Cuman masukin kode aja, aku nggak baca artikel tadi, ya kan? Jadinya aku nggak dapet nih yang 4.000 koin. Terus boro-boro dapet yang 6.000, orang yang satu artikel aja belum aku baca, ya kan? Aku belum baca artikel nih dari sini gitu, makanya belum dapet. Mungkin sampai di sini paham ya guys ya, kenapa koin itu bisa dapat banyak. Jadi asal usulnya tuh dari sini. Kalau misalnya kalian memahami aplikasi ini, sebenarnya semuanya tuh udah ada di sini sih, di aplikasi ini. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk sesi yang ketiga ini, cara mendapatkan koin dari aplikasi Bashmatch ataupun Cashzain ini. Sekarang kita lanjut ke sesi yang keempat, cara penarikan koin atau uang ke aplikasi Dana maupun rekening bank.